penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi hal yang nyaman bagi banyak orang. Berbeda dengan seorang warga desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang bernama Aditya Saputra, yang memiliki ide inovatif dan kreatif untuk mengolah limbah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Berawal saat bekerja sebagai tukang las di salah satu bengkel di Pekanbaru, Aditya dan 3 rekannya mengolah limbah plastik menjadi bahan yang bermanfaat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yeni. Halo, selamat sore sahabat Tribun. Nah, baik, perlu saya laporkan bahwa bentuk inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pemuda yang bernama Aditya Saputra, 31 tahun, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di mana berawal dari hobinya yang di bidang pengelasan dan bersama 3 rekan temannya yang saat itu sedang duduk bersembang. Nah, di mana mereka ini menciptakan satu inovasi alat yang berguna atau berfungsi dan bisa bermanfaat bagi khalayak ramai. Sehingga Aditya ini bersama rekannya menciptakanlah alat yang memang secara langsung mereka menciptakan dari barang-barang bekas, di mana dalam alat yang dibuat ini berasal dari tabung LPG ukuran 5,5 kilo, kemudian 3 filter mobil, ada selang kecil, kemudian ada besi penyangga. Nah, dengan bermodalkan sekitar Rp500.000, Aditya bersama rekan-rekannya ini justru menghasilkan BBM alternatif, di mana dengan memanfaatkan limbah plastik yang diketahui bahwa saat ini plastik ini tidak dapat terurai hingga 100 tahun ke depan. Namun ini persepsi yang jika memang tidak kita kelola dengan baik, di mana Aditya ini terbukti dari 5 kilo plastik yang dipadatkan didapatkanlah residu serta BBM alternatif yang menyerupai solar, minyak tanah, serta premium. Di mana ya sahabat Tribun, kita ketahui bahwa saat ini minyak tanah serta premium saat ini memang sudah tidak digunakan lagi. Nah, seperti yang dibuat oleh atau diciptakan dari Aditya ini, sampah plastik yang dipadatkan sebanyak 5 kg dan menghasilkan residu ini juga sendiri bisa dimanfaatkan atau bisa dibentuk ulang menjadi korek api atau korek api kayu ya, sahabat Tribun. Nah, kemudian dari jumlah yang dihasilkan dari 5 kg plastik ini sendiri sebanyak 500 ml untuk solar, kemudian 250 ml untuk jenis minyak tanah dan premium. Nah, sehingga persepsi bahwa sampah plastik ini tidak bisa terurai hingga 100 tahun ke depan, bahwa ini jika memang penanganannya itu sendiri tidak tepat. Dan ini terbukti ya sahabat Tribun, dengan pengasapan atau dibakar dengan suhu yang kurang lebih 300 derajat Celcius dan di mana tidak menimbulkan asap juga, sehingga di sini tidak membahayakan. Nah, jadi inovasi ini memang harus dilihat oleh pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Karimun, bahkan Provinsi Kepulauan Riau, untuk bisa membantu atau memodifikasi alat atau yang diciptakan oleh Aditya Saputra yang saat ini memang warga asal Kecamatan Tebing tersebut. Sekian, Mei. Ya baik, terima kasih Yeni Hartati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penggagas sampah plastik menjadi BBM. Berikut tayangannya untuk Anda. Membakar sampah ini tanpa mengeluarkan asap, jadi berwawasan ramah lingkungan. Kemudian metode pirolisis ini dalam artian kita mengubah zat padat itu menjadi zat cair, seperti itu ceritanya.
Nah, di dalam metode pirolisis ini dapat menghasilkan 3 produk. Yang pertama itu padatan yang berupa arang, residu sisa pembakaran. Kemudian produk yang kedua itu dia berupa biofuel cairan. Yang produk yang ketiga itu biogas. Nah, ini skala rumah tangga. Nanti mungkin kedepannya akan kita upgrade gitu. Sementara kita karena kita sudah dibina oleh perangkat desa, ini akan kita upgrade kedepannya seperti itu. Dari hasil pirolisis ini dia bisa menghasilkan BBM atau BBM alternatif yang siap langsung pakai. Kalau kita bahasa itu solar, yang hasil tabungan yang kedua itu minyak tanah, dan yang ketiga itu premium. Metode berkelanjutan, tidak hanya cukup sampai di sini. Nanti mungkin kedepannya kami akan mengembangkan juga inovasi-inovasi terbaru terkait dengan penanganan limbah sampah plastik, sehingga pernyataan yang mengatakan limbah sampah plastik itu sulit terurai 100 tahun ke depan itu benar adanya apabila penanganan kita tidak tepat. Nah, kalau kita menggunakan metode cara yang benar dengan hasil yang bisa teman-teman lihat, dari penuhnya tabung reaktor ini residu atau sisa pembakaran yang dihasilkan hanya 1 genggam, dan itu akan bisa dihancurkan gitu. Sampah ini akan terurai. Dalam proses pirolisis ini kita kalau kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, kenapa tidak? Kan begitu. Yang tadinya kita hanya membakar secara primitif, kemudian kita timbun sampah ini tidak ramah lingkungan, dan dampak berkelanjutan dengan TPA yang timbun itu mungkin akan semakin lama akan memakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.